Hai, perkenalkan namaku Gisel. Pada kesempatan ini, aku ingin membuat video mengenai embroidery. Oke, jadi tujuan aku dari membuat video ini agar aku dapat menuangkan kreativitas aku melalui membuat embroidery. Selain itu, aku juga ingin meningkatkan kesabaran dan ketelitian aku melalui membuat embroidery. Dan kiranya melalui video ini aku juga dapat membantu orang-orang untuk menuangkan kreativitasnya melalui membuat embroidery. Dan kiranya melalui video ini aku bisa menunjukkan proses pembuatan dari embroidery. Karena kebanyakan orang hanya melihat hasil jadi embroidery tanpa melihat proses pembuatannya. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Mungkin hal ini terlihat gampang, namun sebenarnya kegiatan ini memerlukan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi loh. Kita harus berkonsentrasi agar benang yang kita gunakan tidak keluar dari pola yang telah kita buat. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan sangat diperlukan karena pada kegiatan ini, ketika kita menusuk media kain menggunakan jarum, kita harus berhati-hati. Kita harus melihat apakah sudah ditusuk dengan sesuai atau belum. Ketika kita menggunting benang, kita juga harus berwaspada apakah ketika kita menggunting benangnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Kreativitas dapat kita tuangkan melalui desain yang kita buat dan juga kombinasi warna yang kita pilih.
nggak sih kalau kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami proses perkembangan atau pertumbuhan dari ulat hingga menjadi kupu-kupu? Tentunya, untuk mengalami pertumbuhan tersebut dibutuhkan waktu yang terbilang tidak sebentar. Begitu halnya juga dengan kehidupan rohani kita yang juga harus memiliki pertumbuhan. Kita harus menumbuhkan bayi rohani menjadi rohani yang dewasa. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi dewasa dalam iman yang dimana dapat menerima teguran atau nasihat dari firman, mengakui kesalahan, memperbaiki atau memperbaharui pikiran sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya untuk menjadi dewasa secara rohani membutuhkan waktu yang tidak cepat, sama halnya dengan kupu-kupu yang memerlukan waktu untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Selain itu, untuk menumbuhkan dewasa rohani harus melewati berbagai rintangan, sama halnya dengan kupu-kupu yang harus melewati rintangan dalam proses metamorfosisnya. Ketika kita berhasil dalam menghadapi semuanya, maka kita akan menjadi manusia baru atau menjadi anak Allah, sama seperti kupu-kupu yang dimana jika berhasil maka akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah di mata orang-orang. Mungkin bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan bunga kastuba. Bunga ini seringkali kita temukan atau dilihat pada momen Natal. Contohnya, bunga ini dijadikan sebagai hiasan dalam pohon Natal agar semakin indah. Di balik keindahan dari bunga tersebut, kita dapat melihat ketulusan umat kepada Yesus Kristus dan harapan adanya perubahan pada hati setiap umat. Makna itu dapat kita lihat dari warna bunganya, yaitu warna merah. Sebenarnya bunga ini memiliki sejarah yang dimana ada seorang anak tidak mampu untuk memberikan hadiah Natal kepada Kristus. Sehingga pada malam Natal ia memetik tanaman liar, yaitu tanaman kastuba. Ketika dibawa masuk ke dalam gereja, tiba-tiba daun atau kelopak dari bunganya berubah menjadi warna merah. Dari hal itu, kita dapat melihat bahwa kita tidak perlu memikirkan seberapa bagusnya hadiah Natal atau seberapa mahalnya hadiahnya, karena Tuhan tidak melihat dari hal itu. Tuhan sebenarnya melihat dari ketulusan dan kesungguhan diri kita dalam memberinya. Melihat makna dari kupu-kupu dan juga bunga kastuba, kita diingatkan kembali sebagai umat Kristen untuk bertumbuh secara rohani dalam iman. Untuk bertumbuh, kita memerlukan kesungguhan hati yang benar-benar agar kita dapat hidup di dalam Kristus. Jadi, marilah kita bertumbuh dalam rohani dan lakukanlah dengan kesungguhan hati untuk Yesus Kristus. Melihat video ini, apakah kalian tertarik untuk mencobanya di rumah? Jika tertarik, yuk dicoba di rumah. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kiranya melalui video ini aku dapat memberikan wawasan untuk kalian semua. Terima kasih.